Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saya sangat yakin dan percaya bahwa setiap kita ada dalam kondisi yang luar biasa hari ini. Sebab Allah kita turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Apapun menjadi kondisi kita. Dan kita boleh sama-sama percaya bahwa Allah sanggup melakukan banyak perkara dahsyat. Yang percaya katakan haleluya. Datang pagi hari ini Tuhan membawa segenap pujian kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari bersama sorak haleluya. Haleluya. Thank you Father, thank you Abba. Mari bersama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Mari lebih lagi bersama. Aku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari bagi setiap kita yang percaya bersama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari umat yang percaya berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan dan sorak-sorai katakan haleluya. Sebab kami terpaku atas setiap kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh Engkau indah. Sungguh dahsyat setiap perkara yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Makasih Tuhan. Thank you Father. Mari bersama-sama katakan. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari. Amin. Di gelap badai, indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. Sungguh kami bahagia mengenal Engkau Yesus. Kau Allah yang telah lakukan banyak hal di dalam hidup kami. Terima kasih. Mari bersama-sama katakan. Dalam rembulan, dalam rembulan, cahaya mentari. Amin. Gelap badai, indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri. Amin. Ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan GBI haleluya. Dimanapun kau berada hari ini, Tuhan baik dalam hidupmu. Mari bersama katakan. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari. Di gelap badai, indahnya pelangi. Haleluya. Dalam tangisan dan wajah berseri. Thank you Lord. Dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Tuhan, indah, kami ku terkagum bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. Kami katakan. Ku terpaku melihat-Mu Yesus. Ku terkagum memandang-Mu. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami katakan. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Di dalam anugerah hatiku milik. Sungguh indah Engkau Tuhan. Indah, ku kami terkagum
Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah, hatiku milik-Mu Yesus. indah. Ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Oh, oh. Sungguh bahagia kami mengenal Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala perkara-perkara besar yang membuat kami terkagum memandang Engkau, yang membuat kami terpaku melihat Engkau. Terima kasih ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sungguh indah Engkau, sungguh indah Engkau, membuat kami terpaku melihat-Mu, dan kami terkagum atas setiap yang telah Kau perbuat bagi kami. Terima kasih, yes Lord. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang sangat indah, Allah yang pengorbanannya begitu besar di dalam hidup kami, Allah yang melakukan perkara-perkara dahsyat yang tak pernah kami lihat sebelum. Dan Allah yang memiliki rancangan indah yang pikirannya tak dapat kami selami. Tapi kami boleh melihat Engkau baik dalam hidup kami. Thank you Lord. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Tidak bisa, sebab kami adalah milik-Mu. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci? Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, kami katakan sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari bersama berikan tepuk tangan bagi Allah kita saudaraku.
Mari bersama-sama katakan. Kemanakah aku dapat pergi? Amin. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Sebab Engkau dekat dan Kau dekat. Kami mau nyatakan hari ini, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. kami katakan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku. amin Tuhan. Terlalu dalam Kami tak bisa mengerti Tuhan, sebab terlalu dalam pengorbanan-Mu, terlalu besar bagi setiap kami. Yes Lord, haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, lebih lagi sungguh besar. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Amin. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Engkau. Indah Kami angkat tangan kami lebih lagi. besar pengorbananmu bagiku, Yes Lord. Terima kasih sebab Engkau besar. indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
sungguh indah. Jesus, Jesus, Engkau sungguh indah bagi kami. Segala yang telah Kau perbuat itu besar bagi kami. Karya keselamatan yang Kau limpahkan bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur ya Tuhan. Dengan apa kami boleh balas setiap kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bahkan seluruh pengabdian kami hari ini itu pun tak dapat membalas kebaikan-Mu, tak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar. Untuk itu Tuhan, biarlah hidup kami dari hari ke hari terus Tuhan buat sempurna seperti apa yang Engkau mau. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh besar perbuatan yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Sungguh indah yang Engkau pikirkan dan rancangkan bagi kami. Dan biarlah kesempatan hari ini kami boleh lebih mengerti lagi. Kami mau menjadi pribadi yang menyenangkan Engkau, menjadi sempurna seperti apa yang Engkau mau, menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Biar hidup kami terus belajar menyenangkan Engkau. Terpuji Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja,
Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan anugerah Tuhan terus menyertai kehidupan kita dalam kesehatan dan kekuatan yang Dia berikan dalam seluruh kehidupan kita. Mari pada saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Yang dalam beberapa waktu ini kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk hidup dalam tuntunan Tuhan dari waktu-waktu yang dalam waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang sulit. Dan kita mau belajar pada saat ini untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, dalam beberapa bulan ini kita membicarakan situasi kehidupan bangsa Israel ketika dibawa keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sebuah tempat yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dalam hal ini Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya. Nah, beranjak dari Mesir menuju tanah perjanjian bukanlah perjalanan yang mudah. Sebuah perjalanan yang dramatis, penuh dengan dinamika dan persoalan. Persoalan-persoalan nyata yang mereka hadapi, yang sepertinya berbeda dengan harapan mereka. Harapan bangsa Israel, itu sebabnya mereka bersungut-sungut selama perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Padahal saudara, persoalan-persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan-persoalan yang jalan keluarnya Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah berikan. Misalnya perlindungan dari kematian akibat tulah pada waktu mereka keluar dari Mesir. Kematian dari kejaran bangsa Mesir. Kematian akibat kelaparan dan kehausan. Dan kematian akibat ganasnya kehidupan padang gurun. Allah sesungguhnya telah menyatakan diri dan Allah telah menyediakan jawaban dari persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Dan Allah menyatakan diri sebagai Allah penyedia, Jehovah Jireh.
Dan semua itu semata-mata Tuhan nyatakan kepada kehidupan bangsa Israel karena kasih-Nya kepada anak-Nya. Dialah Allah yang berinisiatif memberikan semua yang terbaik bagi anak sulung-Nya. Memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka untuk menikmati kehidupan. Hanya untuk menuju ke tanah perjanjian, Bapak-Ibu Saudara, itu memang memerlukan iman yang sejati. Iman yang dibangun di atas kebenaran Allah, bukan di atas kebenaran hidup mereka, bukan atas kebenaran diri mereka sendiri. Nah, bangsa Israel yang dalam hubungannya dengan Allah sudah dirusak secara sistematis pada saat mereka di Mesir, mereka perlu membangun kembali konstruksi iman kepada Allah. Mengingat hubungan antara manusia dan Allah adalah hubungan yang dilandasi oleh iman. Bukan pada apa yang dilihat mata dan dirasa oleh jiwa, tetapi apa yang dilihat dan dirasakan oleh hati yang bersih. Hati nurani yang murni, supaya iman itu bisa terwujud. Iman itu bisa berwujud nyata. Nah, karena itu mari kita akan sama-sama lihat di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat 8, 9 dan 10. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di satu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Catatan penulis Ibrani, Abraham juga mengalami hal yang sama. Tanah perjanjian yang ingin ia tuju itu adalah tanah yang tidak diketahui di mana tempatnya. Yang ia lakukan adalah taat dan berangkat saja, seperti apa yang Allah firmankan kepadanya. Dan ia tidak tahu di mana itu tempatnya. Tetapi di sanalah, di tanah perjanjian itu, ia akan tinggal di kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Dan semua itu membutuhkan iman. Iman yang kokoh, yang tak tergoyahkan meskipun harus menghadapi tantangan-tantangan terbesar dalam hidup. Nah, sekarang mari kita perhatikan dan kita lihat dari ayat-ayat yang barusan kita baca. Iman, apa itu iman, saudara? Ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama mengatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, saudara, bahwa iman itu adalah sebuah motif, yaitu sebab, alasan, dan latar belakang untuk melakukan apa yang kita inginkan agar wujudnya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Itulah iman. Penulis Ibrani dengan jelas mengatakan dasar dari segala sesuatu yang kita inginkan, kita harapkan. Dan itu menjadi motif, sebab, alasan, dan latar belakang untuk kita melakukan apa yang kita ingini di dalam kehidupan kita, supaya itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya dari ayat tadi, ada kata tanah yang dijanjikan. Apa itu tanah yang dijanjikan atau tanah perjanjian? Kalau kita melihat kepada beberapa ayat dalam perjanjian lama, kita akan bisa menyimpulkan bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang dijanjikan untuk diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub serta keturunannya, yaitu sebuah tempat di mana hidup bangsa Israel diberkati dengan susu dan madu. Mereka akan makan kenyang di sana dan hidup bersama-sama dengan Allah yang dikenal sebagai kebenaran. Dan itulah tempat yang menjadi tujuan di mana orang Israel dari Mesir dibawa oleh Tuhan melalui Musa sampai ke tanah itu. Nah, dalam beberapa bulan ini kita sudah membicarakannya. Sejak Februari yang lalu, saudara, kita membicarakan hal-hal ini.
Dan secara tidak direncanakan pada bulan Maret kita memasuki masa pandemi COVID-19. Di mana kita semua mengalami hal yang sama, yaitu dikejar bayang-bayang kematian. Kita ada dalam ketakutan pada saat itu. Dan juga mengalami bayang-bayang krisis ekonomi. Sama seperti bangsa Israel. Takut tidak makan, takut tidak minum. Ya, sama seperti orang Israel pada waktu itu. Secara tidak kita rencanakan, tetapi firman Tuhan menuntun kita dengan baik, dengan luar biasa. Dan kita sungguh-sungguh, saya percaya kita akan ditolong oleh Tuhan melewati masa-masa ini. Dan saudara, satu hal yang perlu kita catat adalah bahwa sebenarnya bangsa Israel mengalami krisis iman tentang keberadaan Allah di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetapi sejelas bahwa pertolongan Allah nyata dalam hidup mereka. Dalam beberapa bulan ini kita bicarakan itu. Allah menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan semua yang kita perlukan. Bahkan di masa sulit sekalipun dalam kehidupan kita. Nah, demikian juga kita, Bapak-Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang menyediakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dia adalah Allah yang menyatakan diri sebagai Jehovah Jireh, yang menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, dalam situasi yang lain, saudara, yang dihadapi bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian setelah mereka dikejar oleh bayang-bayang kematian. Baik pada waktu saat keluar dari Mesir akibat tulah yang diberikan Tuhan, demikian juga bayang-bayang kematian waktu mereka dikejar oleh tentara Israel. Masuk ke padang gurun mereka takut kalau mereka nggak makan, takut kalau mereka nggak minum. Nah, ada satu lagi, saudara, tantangan yang mereka harus hadapi, yaitu berperang terhadap bangsa-bangsa, saudara, yang akan mereka hadapi menuju ke tanah perjanjian. Karena itu mari kita akan lihat bersama-sama, saudara, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan per bagian supaya kita bisa menjelaskan, kita mendapatkan apa yang kita perlu dapatkan hari ini dari pelajaran ini. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 8 dan 9 terlebih dahulu. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Nah, saudara, ada catatan di sini. Mereka harus menghadapi peperangan dan yang pertama-tama mereka hadapi adalah bangsa Amalek. Nah, siapa bangsa Amalek? Dalam Kejadian pasal yang ke-36 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Nanti saya dorong saudara untuk membacanya. Dijelaskan di sana bahwa Amalek adalah keturunan Esau. Atau Edom, si merah itu. Saudara kembar dari Yakub. Amalek adalah anak Elifas dari gundiknya Timnah. Jadi dengan demikian maka Amalek adalah cucu Esau. Sebenarnya mereka dari keturunan yang sama. Tapi mari kita lihat bersama-sama, saudara, apa yang terjadi dengan kehidupan orang Israel dan bangsa Amalek ini. Orang Amalek adalah bangsa yang pertama di antara bangsa-bangsa yang melancarkan serangan tanpa sebab, tanpa provokasi dari Israel. Ya, sehingga mereka ini adalah bangsa yang betul-betul menjadi tantangan terbesar bagi orang Israel. Kenapa? Karena mereka baru saja keluar dari Mesir. Baru saja mereka mengatasi ketakutan-ketakutan. Sekarang menghadapi bangsa Amalek. Catatan dalam beberapa referensi mengatakan adalah bahwa bangsa Amalek ini adalah bangsa yang terkenal. Suka berperang. Dan beberapa referensi mengatakan tujuan dari perangnya bangsa Amalek atau memerangi bangsa Israel ini dari bangsa Amalek adalah tujuannya supaya mereka ini bisa menunjukkan kekuasaan mereka. Karena beberapa referensi mengatakan bahwa mereka mempertahankan
daerah penggembalaan mereka supaya tidak dikuasai. Lalu kemudian ada beberapa yang mengatakan bahwa bangsa Amalek ini adalah memang bangsa yang kuat, suka berperang, suka merampok, saudara, merampas, ya. Dan ini adalah satu bangsa yang harus dihadapi oleh orang Israel. Peperangan yang pertama ini terhadap bangsa Israel, terhadap bangsa Amalek ini adalah peperangan yang berbeda dibandingkan ketika berhadapan dengan bangsa Mesir. Ya, alat yang digunakan memang sama, yaitu tongkat pemberian Allah. Tetapi menjadi berbeda karena cara yang direncanakan, yang diajukan oleh Musa berbeda. Yaitu memerintahkan Yosua untuk berperang, sementara Musa katakan dia akan naik ke bukit untuk berdoa kepada Allah. Ini satu peperangan yang berbeda, saudara. Ketimbang waktu menghadapi Israel, Musa turun tangan sendiri, saudara. Tetapi kali ini Musa mengatur strategi dan perencanaan bahwa Yosua harus berperang dengan orang-orang yang telah dipilihnya. Tetapi Musa naik ke atas bukit dan dia akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-10, 11, 12, dan 13. Kita akan sama-sama perhatikan. Dikatakan demikian, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Ayat yang ke-12, maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kalau kita perhatikan peperangan fisiknya dalam catatan ini tidak diceritakan. Berapa pasukan yang dikirim berhadap-hadapan, seperti apa peperangan mereka. Tidak diceritakan secara mendetail. Tapi justru yang digambarkan dalam peperangan ini adalah peperangan yang dilakukan oleh Musa di atas bukit. Peperangan iman. Peperangan bukan fisik, tapi peperangan dengan kekuatan iman. Oleh karena diceritakan secara detail bagaimana Musa mengambil posisi berperang. Dengan posisinya, apa yang dialami secara fisik dia, mengangkat tangan pada waktu dia mengangkat tangan, itu juga yang dialami, yaitu kemenangan bagi orang Israel. Sementara ketika Musa kelelahan dan menurunkan tangannya, maka dikatakan begini, Amalek jauh menjadi lebih kuat. Ini adalah peperangan iman, saudara. Kalau saya melihat dan memperhatikan ini, adalah sebuah peperangan rohani yang dinaikkan oleh Musa. Dalam situasi-situasi yang genting itu, situasi-situasi yang sulit ini. Dan kita tahu kemudian bagaimana mereka berstrategi pada waktu Musa mengangkat tangan sepanjang hari. Ketika tangannya menjadi lelah, ada Harun dan Hur yang menopang tangannya. Ya, dengan tongkat yang terangkat. Supaya apa? Israel mengalami kemenangan. Kenapa saya katakan ini sebagai peperangan iman, Bapak Saudara? Tentu pada waktu dia berhadapan dengan bangsa Amalek, saudara. Apa yang Musa pikirkan adalah kemenangan, harus menang. Walaupun dalam hal ini bangsa Israel tahu, mengerti Amalek itu bangsa yang kuat, suka berperang. Tentu bagi orang Israel yang selama 400 tahun lebih hidup dalam perbudakan, di mana dia tidak bisa mengeluarkan ekspresi untuk bisa mempunyai motivasi untuk melawan, saudara. Tapi kali ini Musa dengan iman berkata, maju berperang. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya bahwa inilah sebuah peperangan iman yang dimiliki oleh Musa. Yang harus juga dimiliki oleh orang Israel. Ayo maju berperang, lawan, kita pasti menang. Saya bisa bayangkan itu. Ini sesuatu peperangan yang nyata, peperangan iman yang nyata dalam kehidupan mereka.
Seolah-olah Musa mengatakan, jangan takut. Aku yakin dengan iman kita berperang dan kita akan menang dengan cara aku naik ke atas bukit dan mengangkat tangan. Ini sesuatu yang perlu bagi kita untuk kita renungkan dalam kehidupan kita hari ini. Lalu kita lihat dalam ayat yang ke-14, 15, dan 16. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, semua kemenangan ini diakui dan dideklarasikan sebagai kemenangan yang Allah lakukan. Bukan karena mereka. Maka itu Musa membangun mezbah dan menamai Tuhanlah panji-panjiku. Panji tentu bukan sembarang panji, bukan sekedar bendera, saudara. Tetapi panji dikibarkan pada saat peperangan dimenangkan. Karena itu Tuhan adalah panji-panjiku juga diterjemahkan sebagai Tuhan panji kemenanganku. Atau Jehovah Nisi, yaitu dalam terjemahan yang lain dikatakan The Lord my conqueror. Tuhanlah penakluk, Tuhanlah sang pemenang. Nah, saudara, ini nama Tuhan sekali lagi dideklarasikan sepanjang perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Allah Jehovah Jireh, Allah Jehovah Nisi. Nah, yang menarik adalah setelah kemenangan ini ada sebuah pesan khusus yang harus ditulis dalam kitab sebagai tanda peringatan bahwa Allah akan menghapus sama sekali ingatan kepada orang Amalek. Nah, kenapa demikian? Ya, sepertinya ada sesuatu yang harus terus-menerus diperangi oleh bangsa Israel kalau mau masuk ke tanah perjanjian. Nah, apa itu? Yang pertama adalah bahwa saudara, kita harus memenangi apa yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saya ulang, bahwa kita harus memerangi sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 15 ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Cukup jelas, saudara, bahwa bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan anaknya bersekutu dengan dia. Padang gurun adalah sebuah jalan lintas menuju tanah perjanjian. Tempat yang sesungguhnya Tuhan bangun itu. Padang gurun sekedar perjalanan antar waktu untuk membangun kembali konstruksi iman orang Israel. Tetapi bangsa Amalek dicatat di sini sebagai bangsa yang menghalang-halangi perjalanan orang Israel menuju ke tanah perjanjian. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Apa yang harus kita perangi dalam situasi-situasi ini? Kita harus memerangi sesuatu yang menghalangi kita datang kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, ada ahli Taurat yang menghalangi orang datang kepada Tuhan. Ya. Dalam hal ini karena pengetahuan mereka. Mereka tidak bisa melakukan apa yang mereka tahu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka justru menghalangi orang untuk datang kepada Tuhan. Nah, dalam situasi ini biarlah apa yang kita tahu, apa yang kita mengerti, mari kita lakukan bersama-sama di dalam iman. Percaya kepada Tuhan. Jangan halangi orang untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa lihat bagaimana murid-murid Yesus menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Dianggap merepotkan. Karena apa? Karena mereka mungkin dianggap tidak tahu apa-apa. Saudara, dalam situasi ini justru biarkan, dorong orang untuk datang kepada Tuhan. Jangan halangi mereka dengan segala ketakutan kita. Jangan halangi mereka dengan segala hal-hal yang kita pikir kita tahu. Supaya mereka bisa datang kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita perangi adalah memerangi apa yang disebut dengan kecurangan, kelicikan.
Ya, dalam hal ini Ulangan pasal yang ke-25 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19 mencatat itu. Tapi saya akan bacakan ayat yang ke-16 dan yang ke-17, 18. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Tuhan. Nah, strategi perang orang Amalek itu dianggap licik, kekejian bagi Tuhan. Kenapa? Karena mereka menyerang dari belakang. Perjalanan orang Israel sudah diatur oleh Tuhan. Bagaimana orang-orang yang lemah, wanita, anak-anak ada di posisi belakang. Dan disitulah Amalek secara licik menyerang mereka. Menghancurkan bangsa Israel. Tetapi itu sesuatu yang licik di mata Tuhan. Sesuatu yang keji di mata Tuhan. Karena itu dalam situasi-situasi yang sulit ini. Ada banyak hal yang mungkin dalam keadaan terpaksa kita bisa melakukan hal-hal yang licik. Kita bisa melakukan hal-hal yang keji. Kita tidak mempertimbangkan bahwa hal-hal itu adalah hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi kita lakukan. Saudara harus ingat apa yang Tuhan katakan. Jangan bertindak seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan ingin supaya kita ada di tanah perjanjian. Ayat yang terakhir dalam Yeremia pasal yang ke-7, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ayat yang diberikan Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel kalau mereka mau masuk ke tanah perjanjian. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda. Tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Dan tidak mengikuti ilah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Nah saudara, ini satu hal yang penting bagi kita untuk kita ingat di waktu-waktu ini. Sekali lagi mungkin kita punya peluang di tengah-tengah kesulitan-kesulitan ekonomi yang ada. Kita bisa berbuat jahat terhadap orang. Kita bisa memanfaatkan situasi, menindas orang-orang yang salah. Kalau kita perhatikan tadi, ya, di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-25. Bagaimana Tuhan ingatkan, jangan ada neraca yang tidak berimbang. Ada dua neraca yang dipakai. Ada dua timbangan yang dipakai. Nah Tuhan bilang jangan. Tetaplah seperti apa yang Tuhan inginkan. Berlaku jujur. Supaya kita dibawa ke tanah perjanjian. Yaitu tempat di mana kita bisa bersama-sama bersekutu dengan Allah. Saya berdoa. Dalam situasi-situasi yang sulit ini kita tetap mengingat apa yang Tuhan katakan. Dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa selamat sampai ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin berdoa buat saudara, buat kita semua. Supaya kita boleh mendapat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Tuhan ajarkan kepada kami bagaimana kehidupan orang Israel di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit. Di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sulit. Dan hari ini kami dibawa pada pengalaman orang Israel waktu berperang menghadapi bangsa Amalek. Bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Tetapi Tuhan mampu memberikan kemenangan kepada orang Israel. Oleh karena mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami juga mengalami hal yang sama. Di tengah-tengah situasi yang sulit, kami tetap bersandar berharap kepada Engkau. Tuhan, satu-satunya Allah dalam seluruh kehidupan kami semua, supaya kami boleh mengalami kemenangan. Dan Jehovah Nisi, Allah yang memenangkan peperangan,
itu sungguh-sungguh terjadi dalam seluruh kehidupan kami. Dan nyata kemenangan itu dalam setiap kehidupan kami. Karenanya Tuhan, apa yang Tuhan juga ajarkan kepada bangsa Israel untuk terus memerangi Amalek. Karena dalam Amalek ada spirit yang harus kami perangi ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus beri kekuatan kepada kami. Bagaimana kami boleh memenangkan peperangan dalam kehidupan kami. Di dalam anugerah Tuhan, memerangi dari seluruh yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan. Apa saja yang menyebabkan kami terhalang untuk datang kepada Tuhan. Kesibukan kami, ego kami, apapun Tuhan. Sehingga kami nggak bisa datang kepada Tuhan. Ketakutan kami mungkin menjadi kekhawatiran kami yang menjadikan kami tidak bisa datang kepada Tuhan. Kami harus perang itu supaya kami boleh datang kepada Tuhan. Dan peperangan itu dimenangkan oleh kami ya Bapak di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan juga kami dimampukan untuk memerangi Tuhan hal-hal yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Mungkin situasi-situasinya memungkinkan, tetapi kami Bapak boleh dikuatkan untuk memenangkan peperangan kami melawan kekejian, kejahatan yang bisa kami lakukan di tengah-tengah kesempatan-kesempatan yang ada. Menindas orang-orang yang lemah Tuhan. Orang-orang yang dalam situasi-situasi yang terdesak. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Beri kepada kami justru belas kasihan yang Tuhan nyatakan melalui Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kami menangkap, kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, sekolah dan kuliah anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami menerima berkat-Mu, yaitu rahmat berkat anugerah dari Bapa Surgawi di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus yang sempurna dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai seluruh kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.